Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada acara kajian menjelang berbuka puasa bersama masyarakat Indonesia di Demam dan sekitarnya. Sebagaimana kajian ini pun bisa diikuti melalui Zoom dari rumah oleh para jamaah sekalian. Ya, alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan hingga tanggal ke-11 Ramadan ini kita diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa-apa yang kurang dari amalan kita mohon pada Allah semoga diberi taufik, kemudahan, kekuatan untuk lebih semangat lagi. Sebagaimana di satu sisi kita mohon pada Allah semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberkahi waktu dan usia kita, memberkahi harta, keluarga, dan apa-apa yang ada pada kita. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang tampak di layar dan sebagaimana yang sudah kita infokan bahwa pada 11 Ramadan ini kita akan membahas seputar rambu-rambu tauhid di bulan Ramadan. Permasalahan seputar tauhid di bulan Ramadan sangat-sangat banyak. Ya, bahkan ini begitu penting dan tidak boleh kita lupakan, ya. Karena memang kedudukan tinggi, karena memang tauhid memiliki kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ya Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, berarti mereka mengesahkan Allah dan jauh dari syirik, maka bagi mereka keamanan dan bagi mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Keamanan di dunia dan akhirat, demikian pula petunjuk di dunia dan akhirat. Nah, ini menunjukkan bahwa kesudahan terakhir bagi orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya pembahasan tauhid ini para jamaah sekalian, ya, perlu kita perbanyak porsi dalam pelajari, ya, sebagai pengingat diri, sebagai pengingat diri kita dari berbagai macam hal-hal yang dapat melalaikan kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai akhiratnya. Makanya dalam rangka tersebut kita pada hari ini akan belajar seputar rambu-rambu tauhid di bulan Ramadan. Ya, apa makna rambu itu sebenarnya? Rambu-rambu, ya, kita sering mendengar rambu-rambu lalu lintas gitu kan, ya. Rambu itu artinya diantara maknanya, ya, kata rambu memiliki beberapa makna, diantaranya adalah tanda atau petunjuk. Ya, rambu-rambu lalu lintas berarti ya tanda-tanda atau petunjuk lalu lintas yang kita tahu, ya. Adapun rambu-rambu tauhid berarti tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk tauhid, ya. Lalu apa itu tauhid? Tauhid singkatnya yaitu engkau meyakini Allah semata maha segalanya, mengalamatkan atau menunjukkan seluruh ibadah hanya kepadanya, dan percaya Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Itu ringkasnya. Jadi kita meyakini Allah maha segalanya, maha menghidupkan, maha mematikan, maha mengatur rezeki,
Maha mengatur alam semesta, Maha segala-galanya. Ya, ini keyakinan harus ada pada diri kita. Dan keyakinan tersebut tidak cukup untuk menjadikan seorang itu menjadi muslim, menjadi mukmin yang sesungguhnya. Mukmin yang sesungguhnya dia mengalamatkan segala ibadahnya hanya pada Allah semata. Ya. Termasuk di situ doa, termasuk di situ di bulan Ramadan ini ya, puasanya, doanya, qiyam Ramadannya, sedekahnya, umrahnya, tilawah Al-Qur'annya dan lain sebagainya ditujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, sebagaimana tauhid berarti kita meyakini Allah memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang indah, wasifat al-ula dan nama-nama yang dan sifat-sifat yang mulia. Ya, yang itu diambil dari dua sumber, dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat dari tauhid. Ketika seorang meyakini seperti ini, diamalkan benar-benar, maka ini sebab keselamatan. Tidak ada jalan menuju surga kecuali melalui jalan tauhid. Ya. Tidak ada jalan menuju surga kecuali melalui jalan tauhid. Ya. Ini berbeda jalan menuju Dhahran, Khobar, Raka. Ya, bisa melalui banyak jalan. Ya, bisa melewati jalur pantai mana itu? Pantai selatan kita katakan ya, kalau mau ke Raka contohnya, atau bisa highway depan sini, bisa. Ya, adapun ke surga maka hanya satu jalan, yaitu jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, mengapa tauhid dan mengapa tauhid? Ya, apalagi di sini yang dipelajari rambu-rambu tauhid di bulan Ramadan. Ini mengapa di bulan Ramadan? Ini sebenarnya tauhid kapan saja penting. Ya. Seorang muslim bahkan tidak boleh lepas dari tauhid, harus menempel lekat di dalam dirinya. Yang kita khususkan di sini bulan Ramadan karena memang kita sekarang berada di bulan Ramadan, bulan yang begitu mulia, yang sangat mulia, yang banyak berisi keberkahan, yang banyak berisi kebaikan. Yang siapa terhalangi dari kebaikan padanya, khususnya pada malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia terhalangi dari kebaikan yang lainnya. Ya, makanya ini perlu diingatkan kembali. Ya. Taib. Kemudian berkaitan dengan masalah rambu-rambu tauhid di bulan Ramadan, ini kalau dipelajari lebih sangat mendalam, ya maka akan ada banyak. Namun di sini saya akan mencukupkan dengan 10 poin. Ya, kita mohon pada Allah semoga diberikan pemahaman. 10 poin. Pertama, ya, kalau kita tadi sudah paham tauhid, ya, ibadah hanya pada Allah semata, segalanya datang dari Allah. Allah Maha segala-galanya. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Ya. Maka kita akan mudah nanti memahami, merenungi banyaknya tauhid yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama, ihtisab kepada Allah semata dalam beribadah. Apa ihtisab itu? Mengharap pahala, ya. Mengharap pahala hanya kepada Allah semata. Yang kemudian ihtisab ini berarti dia ikhlas, ya. Dan berkaitan dengan masalah amalan bulan Ramadan, ada beberapa hadis, ya. Kita cukupkan dengan 3 hadis saja. Ketiga-tiganya ada di Sahih Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, dan kita insyaallah banyak yang menghafalnya, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, kemudian itu berkaitan dengan masalah puasa. Adapun qiyam Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu berkaitan dengan masalah qiyam Ramadan. Berkaitan dengan masalah qiyam Ramadan pada malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa yang berpuasa, siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan, siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan pada malam Lailatul Qadar karena keimanan, ya, dia meyakini akan kewajiban keutamaannya, ya. Kalau puasa berarti dia yakin akan kewajiban puasa tersebut. Ya, karena iman wahtisaban mengharap pahala. Ini maknanya adalah dia mengharap pahala dari Allah semata, tidak dari yang lainnya. Itulah hakikat ikhlas. Dan pada ikhlas itulah terdapat tauhid. Ya. Nah, kalau itu dipenuhi maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antum tidak bisa ihtisab mengharap pahala dari ibadah-ibadah ini kecuali hanya pada Allah.
Kalau seandainya seorang berpuasa mengharap gaji dari atasan, Allah beri tidak? Allah beri. Tapi di akhirat kosong. Ya, Allah beri. Siapa yang puasa ingin dunia, Allah beri. Makanya orang yang puasa ingin sehat, Allah beri sehat tuh. Ada yang puasa supaya lebih langsing dan kuat. Ya. Allah beri dunia dia. Itu kesehatan kan dunia. Ya. Allah beri. Allah, siapa yang puasa ingin apa gitu ya dari perhiasan dunia, ya Allah beri. Tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ya, makanya orang yang benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah adalah yang ihtisab, mengharap pahala hanya dari Allah semata, berarti ikhlas. Nah, ini jelas, ini adalah petunjuk tauhid, ya, rambu tauhid dari ibadah puasa qiyam Ramadan, ya, baik dari awal sampai akhir, termasuk di dalamnya qiyam Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, makanya para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, dalam ibadah puasa kita perlu banyak-banyak memohon pada Allah agar puasa kita ini benar-benar ihtisab, mengharap pahala dari Allah semata, ikhlas lillahi ta'ala, yang disitulah ada tauhid, ya. Kemudian yang kedua, ya, rambu-rambu tauhid yang kedua adalah tauhid dalam niat sebagai rukun puasa, ya. Tauhid itu ada pada niat, ya. Sementara niat ini adalah rukun puasa. Arti rukun itu apa? Rukun itu masuk dalam suatu ibadah. Sekiranya ibadah tidak ada rukunnya atau rukunnya tidak terpenuhi, maka akan hancur ibadah tersebut, ya, akan tertolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya ulama mengatakan rukun puasa itu ada dua. Pertama niat, kemudian yang kedua menjaga diri dari segala pembatal puasa, dari terbit fajar, yang kedua tentu saja hingga tenggelam matahari. Nah, kita fokus di yang pertama, masalah niat, ya. Kita dalam berpuasa tidak mungkin niat kita ini ditujukan pada selain Allah, ya. Jadi niat ini ditujukan pada siapa? Pertama kepada Allah, dan itulah tauhid, ya. Itulah tauhid, itulah ibadah yang sesungguhnya. Makanya seseorang ketika dia berniat, berarti dia berazam untuk melakukan sesuatu, ya, berazam untuk melakukan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau itu ibadah berarti kalau itu ibadah puasa berarti dia niatkan ibadahnya lillahi taala, ya. Nah, ini niat ingin melakukan sesuatu atau keinginan, ya, untuk melakukan sesuatu, itu adalah niat. Ya, di satu sisi niat tersebut harus ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Maka bukankah ini tauhid? Itulah tauhid. Ya, jadi orang yang bangun malam untuk makan sahur, ya, atau seseorang yang hendak niat berpuasa, ya, maka niatnya tersebut harus ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau tidak, tertolak. Ya. Puasanya ditujukan pada selain Allah, tertolak, ya. Nah, ini dalam ibadah puasa. Dalam ibadah-ibadah yang lainnya pun sama saja, ya. Hanya saja kita fokus di sini ibadah puasa yang mana niat adalah rukun yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam ibadah puasa, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, puasa ibadah tauhid, maksudnya puasa ibadah yang ikhlas dan jauh dari riya. Keikhlasan tampak jelas bagi seorang muslim saat berpuasa di bulan Ramadan, ya. Ketika ia diam, tidak ada yang tahu, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa ia sedang berpuasa. Ini berbeda dengan ibadah-ibadah selainnya, ibadah-ibadah yang lainnya yang terlihat oleh orang lain. Adapun puasa, ia merupakan rahasia antara hamba dengan Rabb-Nya, ya. Makanya ini sir, rahasia antara hamba dengan Allah, ibadah puasa, ya. Antum sering kan kita sampaikan, antum pun tahu bahwa seorang ketika di hari-hari selain dari bulan Ramadan, ya, kalau di bulan Ramadan kita tahu, ya, seorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat wajib puasa, maka dia harus berpuasa, ya, sehingga kita tahu yang datang ke sini semuanya berpuasa. Tapi kalau mungkin di antara antum ada yang tidak berpuasa, saya tidak tahu. Ayo, yang tidak berpuasa tunjuk tangan dalam hati. Ya, tidak ada yang tahu. Ya.
Kalau di luar bulan Ramadan contohnya, kita ada majelis taklim ya, hari Jumat kita datang, kemudian kita tidak tahu kan siapa yang berpuasa. Ya. Karena memang secara asal ya ibadah puasa ini benar-benar ikhlas lillahi ta'ala ya. Makanya sebagian ulama menjelaskan ketika Allah mengatakan kullu amali ibni adam lahu illa shaum ya, setiap amalan anak Adam itu adalah miliknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikhususkan puasa di sini begitu spesial? Di antaranya karena puasa ini tidak bisa kemasukan riya ya. Jadi puasa benar-benar ibadah yang full tauhid pada Allah. Ya, syaratnya dia diam, tidak usah berbicara. Berbeda ketika dia menyampaikan, maka orang akan tahu. Ya. Nah, ini jelas rambu-rambu petunjuk tauhid ya pada ibadah puasa. Sekiranya dia diam. Jadi tinggal dia diam, mengharap pahala dari Allah, selesai ya. Kemudian Allah yang akan mengganjarnya. Bahkan balasannya tanpa batas ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang jelas insyaallah taala ya. Baik, kemudian poin yang keempat. Nah, ini poin yang keempat ini para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, sangat-sangat penting dalam berbagai macam ibadah ini harus ada ya. Poin keempat, puasa hamba tidak akan diterima kecuali dengan diwujudkan dua macam tauhid. Pertama, tauhidul mursil ya. Berarti mentauhidkan Allah yang mengutus. Berarti mentauhidkan Allah, yaitu mengesahkan Allah dalam segala ibadah. Dengan kata lain harus ikhlas dalam ibadahnya ya, dalam puasanya dia harus ikhlas lillahi ta'ala. Tadi sudah kita sampaikan, orang puasa mengharap dunia, Allah beri tapi di akhirat tidak dapat ya, balasan. Puasa riya tidak diterima. Ya, makanya dia harus mengesahkan Allah. Tauhidul mursil maksudnya mengesahkan Allah dalam ibadah tersebut, yaitu dalam puasa. Yang kedua, tauhid mutaba'atir rasul. Artinya dalam beragama hanya mengikuti petunjuk Rasulullah SAW semata, termasuk dalam masalah puasa. Ya. Selain urusan masalah niat tadi yang merupakan rukun puasa ya, sudah kita singgung tadi. Kemudian yang kedua, dan itu bagian dari tauhid mursil, mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah. Adapun yang kedua, tauhid mutaba'atir rasul, tauhid mengikuti petunjuk semata ya, Rasul sebagai pemberi petunjuk. Saya ulangi, mengikuti Rasul semata ya dalam masalah syariat ini ya, dalam masalah petunjuk-petunjuk syariat ini. Contoh-contoh petunjuk-petunjuk ya agama ini secara keseluruhan, maka kita ambil dari Rasulullah SAW semata ya, sebagai sebaik-baik petunjuk beliau ya, yang menunjuk manusia dengan izin Allah dari kegelapan menuju cahaya, dari kesyirikan menuju tauhid ya. Jadi petunjuk Rasul yang kita ambil. Makanya kita dari awal sampai akhir dalam masalah apa saja, termasuk masalah ibadah puasa, tidak mungkin kan kita mengambil dari yang lainnya. Ya. Antum masalah niat, petunjuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembatal-pembatal puasa kita tahu dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibadah-ibadah yang dianjurkan saat berpuasa kita tahu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa saja berkaitan dengan masalah puasa antum tahu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk juga untuk mengetahui awal masuknya bulan Ramadan. Petunjuk Rasul dengan apa? Dengan hisab wala ru'yah? Dengan ru'yah. Ru'yah bukan ruqyah ya. Kalau ruqyah itu dibaca-bacakan jampi-jampi, itu ruqyah. Ya. Ru'yah, kalau bahasa Indonesia memang agak mirip-mirip sih ya nulisnya ya. Tapi dalam bahasa Arabnya ru'yah, dari ro'a ya ra, ru'yah itu melihat ya. Kalau ruqyah, raqa dan qaf dengan qaf, raqa yarqi ruqyah ya. Nah, dengan ru'yah ya sudah antum tahu bahwasanya Rasul mengatakan la tasumu illa li ru'yatihi, jangan kalian berpuasa kecuali kalau kalian melihat hilal.
Ini petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hisab bukan termasuk dari petunjuk Rasul. Ya, makanya dalam beragama yang dipegang diambil adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Nah, ini berarti tauhid di sini ada tauhid. Pertama tauhid kepada Allah, ya, dalam niat ikhlas. Yang kedua tauhid dalam mengikuti petunjuk, yaitu hanya petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta seandainya antum ada nabi rasul yang lain yang memiliki syariat, ya, antum ikuti dan tinggalkan petunjuk Rasul, itu adalah kekeliruan. Lalu bagaimana ketika seorang mengambil petunjuk selain Rasul, ya, manusia biasa yang diambil sebagai petunjuk, maka ini jelas kekeliruan yang nyata. Nah, ini para jamaah dalam ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya kita hanya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian poin yang kelima, tauhid pada ibadah doa, ya. Ini jelas. Berdoa termasuk ibadah paling mulia, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu apapun dari ibadah yang lebih mulia di sisi Allah daripada ibadah doa, ya. Ibadah ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan bila ditujukan hanya padanya semata, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu semata kami memohon pertolongan. Mengapa yang kita singgung doa? Karena bulan Ramadan ini termasuk bulan yang full dengan ibadah doa, ya. Secara asal bulan Ramadan adalah ibadah doa adalah ibadah yang baik. Kemudian doa orang yang berpuasa di siang hari adalah mustajab. Kemudian sampai dia menjelang berbuka, ya, doanya pun mustajab. Kemudian di akhir malam, di waktu sahur, di waktu sahar, ya, itu doanya pun mustajab. Kemudian di waktu-waktu mustajab yang lainnya doanya adalah mustajab. Kemudian di malam Lailatul Qadar doanya pun mustajab, ya. Makanya seorang mukmin yang berpuasa itu adalah orang yang paling banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak berdoa, paling banyak berzikir. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan seorang yang berpuasa yang paling baik adalah yang paling banyak zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa termasuk zikir pada Allah, ya. Karena dia dengan berdoa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum kan sering dalam doa menyebutkan nama-nama Allah, ya. Ya, itu termasuk bentuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zikir adalah tilawatu kitabillah, membaca Al-Qur'an Al-Karim, ya. Nah, ini kalimat, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu semata kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini harus kita letakkan di hadapan kita terus, bahwa ibadah apa saja termasuk doa ini, ya, tidak boleh ditujukan kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Sekiranya kaum muslimin benar-benar paham, ya, ayat ini, ya, maka mereka akan jauh dari kesyirikan pada Allah, jauh dari riya, jauh dari beribadah pada selain Allah. Seandainya mereka, ya, benar-benar paham dan diamalkan, ya. Padahal kita baca sering-sering itu dalam sehari minimal 17 kali. Di bulan Ramadan antum lebih lagi, ya, membacanya lebih banyak lagi. Nah, ini doa disyariatkan di bulan Ramadan. Nah, tauhid pada ibadah doa begitu kental, ya. Makanya ulama mengatakan seandainya seseorang tiba-tiba berseru, ya Rasulullah, ya Jilani, ya Marghinani, ya Rifai, bukan ya Rafi'i, ya Rifai, ya apalagi, ya Badawi, ya Zainab, dan lain sebagainya, dimohon pada selain Allah, itu termasuk seruan dan itu tidak diperbolehkan. Hatta dia mengatakan ya Rasulullah, ya, berseru mohon pada selain Allah, hatta kepada Rasulullah SAW tidak diperbolehkan, ya. Nah, hati-hati dalam memohon, karena ibadah hanya pada Allah semata, ya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, janganlah kalian berdoa, ya, kecuali hanya padanya semata. Janganlah kalian berdoa pada seorang pun dari selainnya, ya. Nah, ini yang kelima. Yang keenam, ya, di antara rambu tauhid,
tauhid pada ibadah infak, sedekah, hadiah di bulan Ramadan. Ini berkaitan dengan masalah berbagi. Di antara ibadah yang mulia di bulan Ramadan adalah al-jud. Al-jud itu artinya dermawan. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa orang-orang yang dermawan di bulan Ramadan ini, saling berbagi, ya, memberi seperti antum yang sudah sering kita ingatkan, ya. Insya Allah hampir setiap di bulan Ramadan, ya, orang yang menyiapkan kita tempat, menyiapkan kita makanan, menyiapkan kita air, menyiapkan kurma, ya, mereka berbagi itu semuanya. Ya, maka jangan lupa kita mendoakan kebaikan untuk mereka, ya. Meskipun mereka insya Allah tidak mengharapkan itu semuanya, ya. Dan itu hakikat dari ikhlas. Nah, tauhid pada ibadah infak, sedekah, hadiah di bulan Ramadan, yang berkaitan masalah kedermawanan. Berbagi buka puasa, ya, berbagi kepada fakir miskin atau berbagi hadiah antara satu dengan yang lainnya. Ya, seorang datang ke tempat orang lain, ke tempat tetangganya, bawa buka puasa atau bawa hadiah, ada yang ini beras buat Ramadan atau yang lainnya. Ya, ini tampak. Ya, antum tahu hadis Rasulullah SAW yang bersabda, man fattara sha'iman falahu ajru falahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Ya, siapa yang berbagi buka puasa maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, sedikit pun tidak terkurangi dari pahala orang yang melakukannya. Ya, makanya di antara nasihat ulama, siapa yang ingin pahala berpuasa 60 hari, caranya bagaimana? Ya, dia berpuasa dan sedekah juga, ya, ngasih buka puasa. Tapi bisa lebih dari 60 hari itu. Kalau orangnya 10 berarti berapa hari itu? Ya. Tinggal dihitung saja, ya. Semakin banyak yang dikeluarkan, semakin banyak pahalanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini berkaitan masalah sedekah secara khusus atau berbagi. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah itu, maka itu baik. Dan jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Mana yang lebih baik? Menyembunyikannya. Ini yang secara asal. Mengapa menyembunyikannya? Karena menyembunyikan ibadah sedekah diantaranya ini lebih membantu diri untuk bisa ikhlas, ya. Orang banyak yang tahu itu kan tidak enak, ya. Banyak keinginan hati kita itu banyak, ya. Jadi hati kita ini pengen bagian yang banyak, pengen terkenal, pengen nama ditaruh paling awal dari yang bersedekah contohnya, pengen disebut mungkin di masjid, ya. Yang sedekah hari ini, tapi insya Allah gak ada yang masjid seperti itu, ya. Yang sedekah hari ini akan berbagi puasa hari ini, pertama Pak siapa? Pak Abdullah, kedua Pak Abdullah Fulan, Pak ketiga dan seterusnya, ya. Orang senang seperti itu disebut namanya, ya, padahal itu bisa berbahaya bagi hati, ya. Makanya kalau bisa disembunyikan itu yang terbaik. Dan keutamaan orang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan dengan tangan kanan, dari apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, maka dia akan mendapatkan apa? Dhil. Apa itu? Naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan darinya. Ini secara asalnya para jamaah sekalian, ya. Namun seandainya seseorang dia adalah orang yang terpandang, maksudnya orang yang didengar suaranya, ya, orang yang diikuti, digugu, ya, mungkin syekh, ulama, pak guru, pak ustadz, ya, dan yang lainnya. Ini terkadang dia butuh melakukan amalan secara terang-terangan di hadapan jamaah. Faedahnya apa? Agar jamaah mengetahui, mencontoh, ya. Tapi syaratnya tetap dia harus apa? Ikhlas lillahi ta'ala, ya. Makanya sesekali Rasulullah SAW dahulu ketika sholat, beliau kan sholatnya awalnya di mimbar kan, kemudian pas ruku, pas sujud, kemudian beliau turun dari mimbar. Supaya apa? Diikuti, ya. Supaya diikuti. Beliau di atas mimbar, semua sahabat bisa melihat, ya. Kemudian juga berkaitan dengan masalah mengeraskan suara setelah zikir, ya. Mengeraskan suara, saya ulangi, mengeraskan zikir setelah salat, ya, setelah salat. Ini maksudnya zikir masing-masing, bukan diri secara berjamaah yang diimami oleh satu orang kemudian diikuti oleh belakangnya, bukan. Maksudnya zikir masing-masing.
ya, dengan apa, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, dikeraskan sehingga kanan kiri bisa mendengarkan. Ya, di antara pendapat ulama bahwa ini di awal-awal Islam, ya, ketika sudah pada tahu maka beliau tidak mengeraskan, ya, zikir tersebut. Nah, faedah dari dikeraskan tersebut berarti kan orang-orang pada mendengar, pada tahu. Berarti orang-orang bisa mencontoh. Nah, ini faedah yang banyak, ya, yang akan didapatkan oleh orang melakukan seperti itu. Karena Rasul mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya, ya. Nah, ini kalau memang dia bisa, hatinya bisa berusaha benar-benar ikhlas, ya, tidak khawatir riya, ya, di satu sisi juga dia adalah orang yang dijadikan sebagai panutan di tengah masyarakat, maka perlu melakukan secara terang-terangan, tujuannya untuk lid ta'lim, untuk memberikan pengajaran pada mereka, ya, mengajarkan pada masyarakat supaya mereka melakukan kebaikan tersebut, ya. Nah, ini pada sedekah, ya, atau kedermawanan di bulan puasa ini pun tidak lepas dari yang namanya tauhid, ya. Tidak lepas dari namanya tauhid. Baik, kemudian poin ketujuh, tilawah Al-Qur'an. Tilawah Al-Qur'an di bulan Ramadan, ya. Tilawah Al-Qur'an di bulan Ramadan ini pun dekat dengan tauhid, ya, tidak lepas dari tauhid. Yang pertama berkaitan masalah keyakinan Al-Qur'an itu sendiri adalah firman dari Allah, bukan makhluk, ya. Al-Qur'an bukan makhluk yang kita baca, ya, bukan lembaran-lembaran kertas ini, ada kertas, ya, kemudian tinta, apalagi ini, ya. Maka ini adalah makhluk. Tapi yang kita baca itu adalah apa? Kalamullah, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala semata. Ini kita harus yakin Allah, Al-Qur'an ini dari Allah. Allah menurunkannya kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ya. Nah, ini termasuk dari apa? Tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Al-Qur'an ini termasuk dari sifat Allah Subhanahu, firman Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Ini kita harus, ya, yakini. Ya, kemudian tilawah itu sendiri. Tilawah ada dua, baik tilawah secara lafadz yang artinya membaca, dan tilawah secara hukum atau maknanya berarti mengamalkan Al-Qur'an, ya, halal haramnya diamalkan, ya, maksudnya yang halal dikerjakan, perintah diamalkan, yang haram, apa yang diharamkan ditinggalkan, ya. Maka ini pun butuh keikhlasan, ya, dan keikhlasan itu pun adalah perwujudan dari tauhid itu sendiri, ya. Jadi dalam beramal saleh, mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, meninggalkan riba termasuk dari disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang berakhlak mulia, ya, dan lain sebagainya, maka ini butuh apa? Tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, ya, butuh keikhlasan, dan itu adalah hakikat dari tauhid. Kemudian kedelapan berkaitan dengan masalah pahala puasa milik Allah semata. Ini hadis yang sempat kita singgung tadi. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, ya, puasa adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya, ya. Mengapa demikian? Jadi pertama, Allah di sini mengkhususkan puasa menjadi milik Allah, berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Ini menunjukkan keistimewaan ibadah puasa, ya, di satu sisi. Di sisi yang lainnya, karena puasa ini milik Allah, maka tidak boleh tidak kecuali harus tulus, harus ikhlas, harus tauhid dalam mengamalkan ibadah tersebut, ya. Lalu mengapa demikian? Mengapa hanya puasa saja, ya? Nah, di antara alasannya, sebab ibadah puasa tidak akan kemasukan riya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Secara asal sudah kita sampaikan tadi, puasa itu ikhlas. Kalau orang tidak membuka, maka tidak akan tahu kalau dirinya sedang berpuasa. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Salat kelihatan, umrah kelihatan, haji kelihatan. Antum salat atau orang puasa, ini kebiasaan sebagian dari orang. Antum orang berpuasa, dan ini perlu dinasihatkan juga, ya. Orang berpuasa kemudian selfie, kelihatan nggak kalau dia berpuasa? Kecuali kalau ada tulisan, ya. Kalau orang sholat nggak boleh selfie, ya, orang sholat.
tapi dia bisa mungkin di tengah jamaah ya, di dalam masjid, ya, menunjukkan dia sedang berpuasa. Kalau haji umroh bisa ya, dengan pakaian ihram contohnya ya. Padahal itu bisa membahayakan bagi keikhlasan hatinya ya. Nah, kalau orang puasa tidak ada yang tahu ya. Antum diam foto diri sendiri contohnya ya, tidak ada yang tahu bahwa antum sedang berpuasa. Jadi tidak akan memasukkan riya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian pahala ibadah-ibadah lainnya dilipat gandakan dengan bilangan tertentu dan terbatas, sedangkan puasa tidak terbatas ya. Ada yang dari 1 ke 10 bisa jadi 100, ada yang bisa sampai 700 atau mungkin lebih dari itu. Tapi puasa tidak terbatas. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar yang dilipat gandakan pahalanya atau yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya, di situ orang-orang sabar, ya, di antara orang yang tampak sabar ya adalah orang yang sedang berpuasa. Ya, dulu di antara kajian ya, di sini sudah kita sampaikan, puasa itu mengumpulkan 3 macam kesabaran. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah, ya, dalam melaksanakan ketaatan. Puasa adalah ibadah. Sabar dalam meninggalkan larangan, ya, meninggalkan makan, minum, ya, tidak emosi, tidak tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan, ya. Ini butuh kesabaran. Ya, kemudian sabar dari hal-hal yang menyakitkan. Ya, terkadang lapar, kita capek, apalagi yang kerja di luar, ya. Mungkin di antara antum ada yang kerja di siang hari. Nah, ini kan butuh kesabaran dari hal-hal yang kurang mengenakkan. Makanya wajar ketika puasa diistimewakan oleh Allah, ya, karena memang puasa ini adalah ibadah yang begitu istimewa, pahalanya tanpa batas, ya. Kemudian puasa ibadah paling dicintai oleh Allah dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisinya. Maka pahala puasa itu dikhususkan oleh Allah. Dan ingat, ketika demikian maka tidak mungkin kita menggapai keutamaan dari ibadah puasa kecuali dengan mengikhlaskan ibadah ini hanya pada Allah semata. Baik, tersisa 2. Ke-9, segala ampunan di bulan Ramadan, demikian pula juga di luar Ramadan, hanya dari Allah, ya. Keutamaan berjumpa dengan bulan Ramadan ini bisa menjadi sebab ampunan, ya. Keutamaan puasa Ramadan, keutamaan qiyam Ramadan, keutamaan qiyam Ramadan pada malam Lailatul Qadar yang tadi kita tahu artinya apa, keutamanya apa, ghufira lahum ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, maka ini pun ampunan itu datang dari Allah. Tidak ada ampunan datang dari selain Allah. Coba saya tanya sama antum, ampunan datang selain dari Allah, ampunan yang mana? Keyakinan kita adalah apa? Wala yaghfirudz dzunuba illa Allah. Ya, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah semata. Ya. Pak Rafi'i bisa mengampuni dosa? Tidak bisa. Kalau kita mungkin ada orang salah, kita memaafkan, ya. Tapi kalau masalah dosa, siapa yang mengampuni, menghapuskan? Hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Antum bisa tidak tobatnya diterima kalau tobatnya itu bukan untuk selain Allah. Kalau bukan apa? Kalau tobatnya untuk selain Allah, ya tidak akan diterima. Ya, makanya tidak ada jalan kecuali dengan memohon ampunan hanya pada Allah semata. Ketika ingin diampuni dosanya pada momen khususnya di bulan Ramadan ini, ya. Baik. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, ya, di antara fenomena di antara rambu-rambu tauhid di bulan Ramadan, bahwa ibadah puasa penting dalam mewujudkan tauhid, ya. Dengan ibadah puasa kita belajar ikhlas, belajar sabar, ya. Belajar senantiasa muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah. Antum pulang sendirian dari kantor bawa mobil macet, panas. Ada air di samping mobil antum, antum berani minum? Tidak ada yang tahu. Kanan kiri, mobil kanan kiri antum tidak peduli. Ya. Atau antum masuk kamar sendiri, kunci klek, ada kulkas di situ. Ya. Atau Salman tadi baru datang sini, Salman datangnya jam 4 di sini, ya. Ada minum enggak tadi? Ada air enggak Salman? Ada, ya. Salman jangan minum enggak ini Salman tadi? Ayo. Lihat perutnya itu. Bajunya basah enggak itu? Ya. Tidak berani. Karena apa? Itulah muraqabatullah. Merasa diawasi oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa merawasi makanya Salman bukan diawasi oleh orang tua ya, bukan oleh abi dan umi ya, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini berat poin berkaitan masalah muraqabatullah ini benar-benar berat ya. Kalau orang benar-benar bisa menyempurnakan muraqabatullah itu berarti dia menyempurnakan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak maka engkau harus yakin pasti dia melihatmu. Kalau sudah seperti ini, halal haram aman dia. Dia akan mengerjakan yang halal saja, yang haram pasti ditinggalkan. Baik, yang dengan semua itu hamba ini ya. Hamba mendapat predikat takwa dan takwa tidak mungkin digapai melainkan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata ya. Ya, kalau dia ikhlas, sabar, muraqabatullah ya, menjaga perintahnya dan menjauhi larangannya ya. Ini hakikat dari ketakwaan yang Allah mengatakan di akhir dari ayat ke-183 dari surat Al-Baqarah adalah la'allakum tattaqun. Hafal kan ya? Agar kalian bertakwa. Ya, dan orang tidak mungkin benar-benar bertakwa kecuali dia muwahhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum ya, dalam ibadah puasa atau dalam ibadah apa saja ya, termasuk ibadah di Ramadan dan di luar bulan Ramadan, maka rambu-rambu tauhid, petunjuk-petunjuk tauhid itu begitu melimpah ya. Nah, kita sehingga bisa disimpulkan dalam rangka jalan menuju surga pun tidak bisa digapai kecuali dengan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya tidak boleh kita fobia dengan istilah tauhid. Tauhid ini adalah hakikat syar'iyyah dalam agama kita ya. Rasul adalah seorang yang muwahhid, mengesahkan Allah. Nabi Ibrahim adalah bapaknya muwahhid ya. Beliau hanifan muslimah, hanif ya, orang yang tidak pernah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan para nabi dan rasul mereka dahulu pun menjaga tauhid, para sahabat demikian ya. Makanya seorang bisa jadi dia menjaga diri dari terbit fajar sampai tenggelam matahari tapi tidak ada tauhid pada Allah, ya tidak akan diterima ibadahnya. Puasanya tidak akan diterima. Pagi, sore, siang, malam, setiap hari dia rukuk sujud ya, tapi tidak untuk Allah, ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya masalah tauhid ini tidak bisa lepas dari kehidupan seorang hamba, ya. Tidak bisa lepas dari kehidupan kita semuanya. Makanya masing-masing kita senantiasa melihat ya bagaimana tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang benar-benar harus kita jaga, ya. Dan wasiat orang dahulu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam ya. Dalam keadaan Islam yang sungguhnya adalah yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan orang wafat di atas tauhid maka kesudahannya adalah surga, pasti adalah surga. Kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang benar-benar mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan mewafatkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah. Sebagaimana kita mohon pada Allah semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya di bulan Ramadan ini dan di luar bulan Ramadan. Allahumma amin. Ini yang bisa kita sampaikan, kita pelajari pada kesempatan kali ini para jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.